Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahmad Fahmi dengan NIM 612012 32139. Saya dari daerah 7, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang saya telah pelajari dengan mata kuliah teori ekonomi. Yang pertama ada konsep dasar ekonomi mikro. Ekonomi mikro mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari dan menggambarkan kehidupan ekonomi suatu daerah atau suatu negara pada waktu tertentu. Teori ekonomi. Teori ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ekonomi terapan. Ekonomi terapan adalah ilmu ekonomi yang menerapkan teori dan prinsip ekonomi dalam situasi nyata untuk memprediksi kemungkinan hasil. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas adalah ukuran persentase perubahan pada satu variabel yang disebabkan oleh perubahan 1% pada variabel lain. Elastisitas merupakan tingkat kepekaan perubahan kuantitas suatu barang yang disebabkan oleh adanya perubahan faktor-faktor lain. Macam-macam elastisitas permintaan. Yang pertama ada permintaan elastis, yang kedua ada permintaan inelastis, yang ketiga permintaan elastis unitari, yang keempat permintaan inelastis sempurna, yang kelima permintaan elastis sempurna. Faktor-faktor yang menentukan elastisitas permintaan. Yang pertama, ketersediaan barang pengganti atau substitusi. Kedua, jumlah penggunaan barang dan jasa. Ketiga, pengeluaran atas barang dan jasa. Keempat, intensitas kebutuhan. Yang kelima, masa penyesuaian. Yang keenam, pendapatan konsumen. Faktor-faktor yang menentukan elastisitas penawaran. Yang pertama, jumlah persediaan. Yang kedua, mobilitas faktor produksi, jangka waktu produksi. Yang keempat, daya tahan penyimpanan. Yang kelima, sifat perubahan biaya produksi. Yang keenam, kemudahan produksi baru memasuki pasar. Elastisitas dalam ekonomi mengukur seberapa responsif permintaan atau penawaran terhadap perubahan dalam faktor-faktor tertentu seperti harga, pendapatan, dan harga barang lain. Elastisitas pendapatan menggambarkan hubungan antara pendapatan dan permintaan barang. Elastisitas permintaan menunjukkan sensitivitas permintaan terhadap perubahan harga barang. Elastisitas silang mengukur efek perubahan harga barang lain pada permintaan. Pemahaman tentang elastisitas ini penting untuk pengambilan keputusan ekonomi yang efektif. Kita masuk ke materi yang ketiga. Yaitu masalah ekonomi. Ekonomi adalah masalah sehari-hari yang dihadapi semua orang atau masyarakat, baik secara individu, kelompok, pemerintah atau pengusaha maupun pejabat publik. Masalah ekonomi pada prinsipnya adalah masalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia dalam kehidupannya. Masalah ekonomi inilah yang mendasari orang melakukan kegiatan usaha maupun bisnis untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah ekonomi mereka. Karena kegiatan bisnis merupakan salah satu kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan. Walaupun kegiatan bisnis ini terdapat persaingan yang begitu ketat sesuai dengan perkembangan bisnis yang begitu pesat pada saat ini.
Secara sederhana, pengertian kelangkaan dapat diartikan sebagai keterbatasan sumber daya sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukupi. Saat kita memerlukan sesuatu, kita tidak bisa mendapati apa yang kita perlukan. Hal ini disebut juga sebagai kelangkaan. Secara luas, kelangkaan ekonomi dapat diartikan sebagai salah satu masalah ekonomi paling mendasar yang kita hadapi setiap hari. Banyak digunakan dalam bisnis untuk menunjukkan kesenjangan antara penawaran dan permintaan. Masalah-masalah pokok ekonomi. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah yang melibatkan jumlah besar penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pendidikan, layanan, dan kesehatan. Yang kedua, ketimpangan ekonomi. Masalah ini dapat menimbulkan konflik sosial, ketidakstabilan, dan ketidakadilan. Yang ketiga, pengangguran. Terjadi ketika sebagian besar angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan ketidakadilan sosial. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi yang rendah. Pertumbuhan ekonomi yang rendah mengacu pada laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang lambat. Pertumbuhan yang rendah dapat menyebabkan penurunan investasi, kekurangan kesempatan kerja, dan penurunan daya beli masyarakat. Yang kelima, ketahanan ekonomi terhadap krisis. Ketahanan ekonomi mengacu pada kemampuan suatu negara untuk bertahan dan memulihkan krisis ekonomi, seperti krisis keuangan global atau perubahan situasi ekonomi yang tidak stabil. Yang keenam, akses terhadap pendidikan dan keterampilan. Masalah akses terhadap pendidikan berkualitas dan keterampilan yang relevan dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan daya saing ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah ekonomi, yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, modal kerja. Yang keempat, proses distribusi. Yang kelima, tingkat konsumsi. Masalah ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi modern adalah masalah yang muncul ketika terjadi keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang kian beragam. Setiap negara akan menghadapi masalah-masalah ekonomi modern. Selama ketersediaan sumber daya tidak dapat mencukupi kebutuhan, maka masyarakat harus membuat pilihan. Sehingga penting bagi kita semua untuk mempelajari pengertian dan contoh masalah ekonomi modern. Selain itu, karena semua orang akan mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari, masalah ekonomi modern sangat berperan penting dalam jalannya suatu negara. Contoh masalah pokok ekonomi modern, yang pertama, ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Kedua, pengangguran. Ketiga, perubahan iklim dan lingkungan. Keempat, ketahanan energi. Kelima, globalisasi dan ketidakpastian. Kita masuk ke materi yang keempat. Teori permintaan dan penawaran. Definisi permintaan dan kurva permintaan. Permintaan sendiri didefinisikan sebagai keinginan dari konsumen untuk membeli sebuah barang yang berada di tingkat harga tertentu selama waktu periode tertentu. Kurva permintaan. Definisi dari kurva permintaan sendiri adalah grafik yang menjadi gambaran hubungan yang ada antara harga sebuah barang dengan jumlah permintaan dari barang tersebut. Harga, daftar, dan kurva permintaan. Permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Permintaan perseorangan adalah permintaan sejumlah barang dan jasa pada waktu dan tingkat harga tertentu. Kurva permintaan perorangan oleh suatu komoditi dapat diperoleh dari informasi mengenai selera mereka untuk semua barang serta dari keterbatasan anggaran mereka seperti perubahan harga, perubahan pendapat, substitusi dan komplement barang normal
versus barang inferior, dampak perubahan harga dan jumlah permintaan atas suatu barang. Permintaan pasar. Permintaan pasar adalah permintaan terhadap suatu barang di pasar pada waktu dan harga. Yakni untuk kelompok konsumen, permintaan demand adalah jumlah barang dan jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga, waktu, dan pada suatu tempat tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, antara lain harga barang, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, kualitas barang yang bersangkutan, harga barang lain yang berkaitan waktu, jumlah penduduk, dan ramalan masa depan yang akan datang. Penawaran. Penawaran dapat diartikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Kurva penawaran. Kurva penawaran supply curve adalah grafik hubungan antara harga barang dan jumlah penawaran. Kurva ini dibuat atas dasar data real mengenai hubungan tingkat harga barang dan jumlah penawaran harga tersebut yang dinyatakan dalam daftar penawaran. Efek faktor bukan harga terhadap penawaran. Yang pertama, harga barang lain. Kedua, biaya untuk memperoleh faktor produksi. Ketiga, tujuan perusahaan. Keempat, tingkat teknologi. Kesimpulannya, dari sini kita sudah melihat bahwa permintaan dan penawaran memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Permintaan sendiri merupakan jumlah barang yang dimintai daripada jumlah dalam waktu tertentu, sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode tertentu. Kita masuk ke materi yang terakhir. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu teori produksi. Pengertian teori produksi. Teori produksi adalah konsep ekonomi yang menjelaskan bagaimana perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara efisien untuk menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan. Teori produksi adalah sebuah teori yang menjelaskan sifat hubungan antara tujuan produksi yang diinginkan dengan faktor-faktor produksi yang terlibat. Teori produksi juga digunakan sebagai pedoman agar produksi dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan mempertimbangkan dan memaksimalkan berbagai faktor produksi yang dimiliki oleh produsen. Faktor-faktor produksi: yang pertama, sumber daya alam; yang kedua, sumber daya manusia; yang ketiga, sumber daya modal; yang keempat, sumber daya pengusaha. Fungsi produksi. Kegiatan produksi melibatkan dua variabel yang mempunyai hubungan fungsional atau saling mempengaruhi, yaitu berapa output yang harus diproduksi dan berapa input yang akan dipergunakan. Dengan demikian, yang disebut fungsi produksi adalah hubungan fungsional atau sebab akibat antara input dan output. Dalam hal ini, input sebagai sebab dan output sebagai akibat, atau input sebagai variabel bebas atau output sebagai variabel tak bebas. Input produksi dikenal juga dengan faktor-faktor produksi. Fungsi produksi merupakan suatu fungsi atau persamaan yang menyatakan hubungan antara tingkat output dengan tingkat penggunaan input. Hubungan antara jumlah output Q dan jumlah input yang dipergunakan dalam produksi X1, X2, X3 sampai Xn secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Jangka-jangka waktu produksi. 1. Jangka pendek. Teori produksi dasar dengan satu input variabel. Dengan mengasumsi beberapa input dianggap konstan dalam jangka pendek dan hanya satu faktor produksi yang yaitu tenaga yang dapat berubah, maka fungsi produksinya dapat ditulis sebagai Q sama dengan F buka kurung L. Produktivitas teori produksi. Ekstensifikasi peningkatan produktivitas dengan cara menambah jumlah faktor produksi yang digunakan.
Kedua, intensifikasi dilakukan dengan cara memaksimalkan kapasitas faktor produksi yang telah ada. Yang ketiga, rasionalisasi. Peningkatan produksi dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan yang akan meningkatkan efisiensi produksi, terdiri dari mekanisme, spesialisasi, dan standarisasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.